Islam ajarannya seperti itu, syariat Islam seperti itu. Jangan dibolak-balik, bro. Ini yang terjadi hari ini tuh begitu. Takut kali dengan bahasa khilafah, takut sekali dengan syariat Islam. Seolah-olah yang muslim akan menghabisi yang kafir. Kalau khilafah tegak, seolah-olah orang Kristen nggak boleh ada lagi di muka bumi ini, di Indonesia ini. Ini salah kaprah. Belajar, makanya belajar. Kebanyakan apa ini yang begini nih? Masya Allah ini. Hadirin sidang jemaah-jemaah yang berbahagia, akhir-akhir ini kita perhatikan masa semakin cepat bergulir. Begitu juga dengan segala apa yang terjadi dengan agama kita. Sebenarnya hadirin bukan keras, tapi tegas. Apapun yang disampaikan, ketika hati kita melunak, konotasi tidak akan negatif. Namun ketika hati kita keras, lembut pun disampaikan, jangankan lembut, keras saja tidak masuk, saudara. Jadi bukan yang menyampaikannya, justru mad'unya, yang mendengarkannya, audiensnya. Contoh, ada anak kecil yang berjalan di tepi sungai. Santun kita menyampaikannya, kira-kira dia dengar nggak tuh? Keras saja belum tentu. Padahal untuk menyelamatkannya agar jangan tidak terperosok dan cemplung ke dalam sungai tersebut, menyelamatkannya. Yang terjadi hari ini, si anak kecil tadi marah-marah. Si anak kecil tadi tersinggung, sehingga menyampaikan kepada orang yang menegurnya provokator. Ini yang terjadi hari ini, saudara. Dan sampai dengan detik ini, benar kata Nabi, afdalul jihad indallah kulil haq walau kana murran kulil haq inda sultanin jair. Seutama-utama jihad hari ini, semulia-mulia jihad hari ini, sehebat-hebat jihad hari ini, itu mampu menyuarakan kebenaran walau pahit. Seutama-utama jihad hari ini, itu mampu bersuara yang benar di sisi penguasa yang zalim. Dan hari ini sudah langka, saudaraku. Kenapa? Konsekuensi yang harus diterima ketika kita berani menyuarakan kebenaran hari ini, Masya Allah, nyawa taruhannya, saudara. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kami teringat dengan sebuah hadis Nabi. Ada 5 prinsip agama ini, atau 5 nasihat agama yang hari ini perlu kami sampaikan kepada kita semua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat dan menyampaikan 5 nasihat. Yang pertama kata Nabi, ittaqil maharim takun a'badan nas. Takutlah kau melakukan hal-hal yang Allah haramkan, niscaya kau akan menjadi hambanya yang paling mengabdi. Hari ini halal haram sudah tidak diperhatikan dan sudah tidak diindahkan, saudaraku. Bahkan yang halal jadi haram, yang haram jelas-jelas haram jadi halal hari ini, saudara. Yang dibutuhkan apa? Keteguhan keimanan kita, istiqomahnya kita, ghirah juang kita. Masih ada apa enggak? Kalau enggak ada, ngatrek, mundur, teratur. Dan ini berlaku terus menerus hingga akhir zaman. Kalau zaman Nabi Musa alaihi salam, dengan kepongahan, kecongahan, kecongkakan daripada Fir'aun, siapa yang mengikut Nabi Musa saat itu celaka, dibunuh, mati. Sekarang kita bisa mengatakan, bagaimana kalau kita hidup di masa Fir'aun?
Ya saya ikut Nabi Musa. Sekarang kita ngomong gitu, hari itu, saat itu, mana ada yang berani ikut Nabi Musa alaihissalam? Semuanya atrek, semuanya mundur. Ini sejarah berulang kembali. Pertanyaannya, apakah Nabi Musa alaihissalam salah ajarannya? Apakah Nabi Musa alaihissalam provokator? Apakah Nabi Musa alaihissalam seorang yang mengujar kebencian saat itu? Kalau hari ini ditanyakan, semuanya milih ikut Nabi Musa, nggak ada yang ikut Firaun, nggak ada, satu pun nggak ada yang mau ikut Firaun. Dulu nggak ada yang berani mengatakan ikut Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Raja Namrud. Nabi Ibrahim mengajarkan agar menyembah kepada Allah, Namrud mengajarkan agar menyembah kepada berhala. Hari itu, saat itu, tidak ada yang mengikut Nabi Ibrahim. Semuanya ngatrek, mundur. Gak ada yang berani berkuasa mengatakan yang benar, gak ada saat itu. Tapi sekarang ketika ditanya, diceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam secara detail, rinci. Kau ikut siapa? Ya Nabi Ibrahim lah. Sekarang bayangkan dulu bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana pula musuhnya istri dan anaknya sendiri. Kalau dulu disuruh ikut ajaran Nuh, semuanya mengatakan gila. Ngapain ikut sama orang gila buat perahu di atas gunung? Ngapain ikut ajaran Nuh? Sehingga perahu yang dibuat pun dipenuhi dengan kotoran-kotoran mereka sendiri. Itulah penghinaan yang mereka lakukan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga Allah turunkan wabah penyakit yang penawarnya, obatnya adalah kotoran mereka yang mereka kumpulkan di dalam kapal Nabi Nuh tersebut, sehingga bersih sebersih-bersihnya kapal Nabi Nuh alaihissalam. Sampai akhirnya Allah turunkan azab air bah yang tingginya setinggi gunung. Di situ baru mengatakan, seandainya kami mengikuti ajaran Nuh alaihissalam. Ditanya sekarang, kalau kejadian itu terjadi, kira-kira kalian ikut yang mana? Ikut Nabi Nuh lah. Tapi belum tentu, saudara, pada saat itu ditanyakan, kalian ikut Nabi Nuh? Oh, nggak bisa, mati kami nanti. Sama hari ini terjadi, saudaraku. Dan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Jangan Anda mengira dengan banyaknya jumlah itu bisa mampu memenangkan. Justru terkadang yang sedikit itu mampu mengalahkan yang banyak dengan istiqomah, betul-betul teguh pendirian, tidak belok barang sedikit pun. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Takutlah kalian dengan hal-hal yang Allah haramkan, jadilah kalian manusia yang paling mengabdi. Yang kedua, nasihat agama kita hari ini, wardo bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridho dengan apa yang Allah beri. Jadi kita orang yang paling kaya. Kita ini dalam hidup ini yang dicari bukan banyak, tapi berkah. Banyak belum tentu berkah. Berkah udah barang tentu banyak. Sedikit pun bisa berkah. Nandainya gimana? Gampang. Manfaat, nilai yang dihasilkan dari rezeki yang berkah itu terasa dalam kehidupan. Contoh, gaji sama-sama 8 juta sebulan. Yang 8 juta pertama mampu dia bangun rumah, nyekolahkan anaknya, nyumbang ke masjid, bantu orang miskin. Yang 8 juta kedua, sama-sama 8 juta gajinya, saudara. Tapi yang 8 juta kedua dia ada aja masalah. Anak tertangkap narkoba, bini selingkuh, yang satu lagi anaknya gagal sekolah, balap liar di jalanan, mati, mengganti lagi, utang bertumpuk. Sama-sama 8 juta, tapi nilai kemanfaatan yang dihasilkan jauh berbeda. Berkah yang dicari bukan banyaknya, saudaraku. Dan orang yang ridho dengan pemberian Allah, dalam istilah agama itu dinamakan qanaah. Qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Ini nasihat Nabi yang kedua. Yang ketiga, wa ahsin ila jarik takun mu'minan.
Berbuat baik kalian kepada tetanggamu, jangan kau musuhi, jangan kau kotori hatimu dengan kedengkian, terlebih kepada tetangga jiranmu. Ciri keberimanan seorang lihat daripada teman sebelahnya, lihat tetangga sebelahnya. Sampai kata Nabi, mazala Jibril yusini bil jari hatta zonantu annahu sayuwarrithuhu. Sering kali Jibril datang kepadaku, kata Nabi, memberikan wasiat. Apa wasiatnya? Ahsin ila jarik, buat baik kepada tetangga, berbuat baiklah kepada tetangga, jangan kau sakiti, hidupin musik keras-keras di samping rumah tetangga yang lagi sakit. Ini kurang ajar namanya, saudaraku, tidak berakhlak. Hati-hati. Haji 10 kali pun umroh 50 kali, kalau sakit tetangga dengan kita, jangan katakan Anda beriman, saudara. Sampai aku mengira tetangga itu dapat harta waris, kata Nabi. Saking pentingnya kita menjaga hubungan baik hablum minan nas dengan tetangga kita. Yang ketiga, yang keempat, wa ahibbalin nas ma tuhibbu li nafsika musliman. Buat baik, cintai manusia, sesama manusia, mau apa agamanya silakan. Mau dia Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, apa aja agamanya, nggak peduli. Buat baik, cintai dia, jangan dimusuhi. Ma tuhibbu li nafsik, sebagaimana kau cinta kepada dirimu. Takun musliman, berarti kau benar-benar muslim. Jadi salah kalau ada anggapan ataupun ungkapan yang mengatakan bahwa Islam ini mengajar kepada permusuhan, syariat Islam ini mengajar kepada perpecahan. Salah besar. Karena Nabi sudah jelas-jelas menyampaikan, cintai kamulah manusia. Manusia ini ya, bukan orang beriman, manusia. Yang namanya manusia apa aja agamanya, cintai mereka sebagaimana kau cinta kepada dirimu, maka benarlah Islammu, kata Nabi. Gak salah kita bertetangga dengan orang Kristen, buat baik dengan mereka, jangan dimusuhi. Ketika mereka kena bencana, kita bantu. Gak peduli kita agamanya, yang penting kemanusiaannya ada, nilai kemanusiaan sosial kita muncul di situ, kepedulian kita. Islam ajarannya seperti itu, syariat Islam seperti itu. Jangan dibolak-balik, bro. Ini yang terjadi hari ini tuh begitu. Takut kali dengan bahasa khilafah, takut sekali dengan syariat Islam. Seolah-olah yang muslim akan menghabisi yang kafir. Kalau khilafah tegak, seolah-olah orang Kristen nggak boleh ada lagi di muka bumi ini, di Indonesia ini. Ini salah kaprah. Belajar, makanya belajar. Kebanyakan apa ini yang begini nih? Masya Allah, ini salah dalam mengaplikasikan ilmu. Itu berbahaya, saudara. Kata Nabi begini, ini di sebelahku ini orang Yahudi, kalau ada orang yang mengganggunya, berhadapan dengan aku, kata Nabi. Mari kita jabarkan literatur ini. Ini orang Yahudi nggak pernah menghina agama Islam. Ini orang Yahudi nggak pernah mencela Nabi. Ini orang Yahudi taat dengan aturan pemerintah yang berlaku. Pajak dia bayar. Ini orang Yahudi, setiap ada aturan dia ikuti, nggak pernah dia langgar, nggak mau menang sendiri. Toleransi berjalan secara baik di Madinah waktu itu. Ini orang Yahudi kayak gini, kata Nabi, kalau ada yang ganggu dari pihak Islam, berhadapan dengan aku, kata Nabi. Yang sekarang terjadi, saudaraku, memang banyak orang yang seperti itu. Tapi dia hina agama kita, dia hina Nabi kita, dia lecehkan kitab suci kita, dibiarin juga. Masya Allah. Maka tolong diperhatikan. Kita perhatikan bagaimana kronologisnya. Kalau dia lain agama dengan kita, tidak dia tunjukkan kebenciannya kepada kita, dia wajib kita lindungi. Tapi kalau dia sudah terang-terangan menghina kita, kita diam aja.
Islam kan rahmatan lil alamin, nggak boleh marah, adem ya, jaga kerukunan. Dihina terus kita diam aja. Masya Allah, ini yang terjadi sekarang saudara. Jangan Anda berkedok muslim yang rahmatan lil alamin tapi diam dengan kemungkaran yang terjadi. Ini sama juga bohong. Sama seperti orang yang mencuci pakaian airnya dari comberan. Nah begitu, tidak akan pernah bersih. Yang keempat, yang terakhir, wala tuksirid dhahka fa inna kasratud dhahki tumitul qalb. Jangan kalian banyak ketawa, ya, karena orang banyak-banyak ketawa itu mampu mematikan hatinya. Bukan nggak boleh, boleh silahkan, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Kalau sekedarnya monggo silahkan, nggak ada yang larang. Yang berbahaya ini berlebihan. Hari-hari dipenuhi dengan ketawa terus, sehingga susah untuk diajak berenung. Alah slow aja lah, santai aja, santai, bawa slow. Kalau kayak gini terus, kapan seriusnya kita? Ya, Konstantinopel saudara, Spanyol. Dulu Islam berkembang di sana. Dulu zaman kekhalifahan Turki Utsmani. Ya. Sekarang itu berubah. Tidak tertutup Muslim terbesar di Indonesia ini. Kalau dibiarkan terus begini-gini terus, bisa hilang Islam ini. Bisa hilang. Maka oleh sebab itu sadarlah, bangunlah kita dari tidur yang melenakan kita. Ajari anak kita, jangan sampai terlambat. Ini hari ini bisa dibuktikan generasi-generasi kita ini masih banyak yang belum bisa baca Quran. Bagaimana hidayah Allah akan turun sedangkan kitab suci saja bukan dipahami, bukan dimengerti, membacanya belum bisa. Hari ini loh, sedih kita ini. Tapi kalau untuk mas kawin cepet, mas kawinnya seperangkat alat sholat dan satu buah Al-Quran dibayar tunai. Udah tunai di situ, tunai juga terusnya. Dibaca pun nggak Al-Quran itu. Hati-hati saudaraku. Nggak usah bangga punya anak yang tinggi titelnya sampai S2, S3. Tapi ketika disuruh baca Quran, ayah emaknya meninggal dia nggak bisa. Disuruh imam, ayah emaknya meninggal dia suruh ustadz. Ini bahaya ini. Celaka hidup kita begini nih. Bekali anak-anak kita, bekali generasi-generasi kita dengan ilmu-ilmu agama. Ya, nggak masalah. Walau penyebaran COVID-19, nggak ada sekolah, tapi di rumah tetap ajarkan anak kita one day one juz, misalnya satu hari satu juz, suruh dia baca Quran, sebulan hatam. Ini yang terjadi kan enggak? Setahun sekali hatam Qurannya, itu pun di malam 17 Ramadan, bacanya dari Ad-Duha sampai An-Nas saja, hatam Quran katanya. Ini tradisi yang salah. Yang disebut hatam Quran itu saudaraku, dibaca dari Alif Lam Mim, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, full 30 juz. Di manage, satu hari satu juz, sebulan selesai, setahun 12 kali hatam. Insya Allah kuat nilai-nilai keagamaan di dalam diri anak tadi. Ya, saya kan udah tua Pak Ustadz, nggak ada waktu. Anak, ajarkan anak kita. Tidak jarang dan tidak sedikit hadis Nabi menerangkan bahwa ketika anak itu dekat kepada Allah, ketika anak itu hafiz Quran, kata Nabi, dialah yang akan memberikan mahkota kehormatan kepada kedua orang tuanya, dan itu merupakan investasi akhirat terbaik bagi diri kita. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Kepada Allah kita mohon ampun agar kita senantiasa dijauhkan dari bala bencana dan juga azab
ataupun penyakit yang tidak kunjung ada obatnya, ataupun penyakit yang terus berkepanjangan pandemiknya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar generasi-generasi kita terhindar dari segala macam fitnah-fitnah yang dapat menjerumuskan mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.